Halo guys, kita lagi menuju ke atas ke perkebunan kopi bareng teman-teman. Konservasi biasanya terdengar naif dan mengekang, tapi setelah berkunjung ke tempat ini, kami jadi belajar bahwa semua itu keliru. Dari desa yang tampak sederhana ini, kami justru belajar banyak hal tentang bagaimana alam dijaga dan bagaimana masyarakatnya mau bergerak bersama untuk ikut andil dalam pelestarian lingkungan. Berawal dari keresahan dan bencana banjir yang pernah menimpa, desa ini perlahan bangkit. Masyarakat yang dahulu menggantungkan hidup dari berburu, kini memilih beralih menjadi penjaga alam. Dari pengalaman pahit, tumbuh kesadaran untuk merawat masa depan. Halo semuanya, kenalin namaku Ferian Aji, orang yang selama ini cuma kalian dengar suaranya melalui video-video di channel ini. Kali ini mau bercerita tentang keseruan bersama teman-teman berpetualang di Desa Sugihmukti, Bandung, Jawa Barat. Oke teman-teman, kita mau naik ke atas ke area camp di hutan bareng teman-teman dari Sabta Alam. Let's go. Menjelang penghujung tahun, perjalanan kami membawa langkah menuju Desa Sugihmukti melalui sebuah kegiatan yang kami beri nama Sapa Alam. Perjalanan ini bukan sekedar penutup kalender, tetapi sebuah jeda untuk kembali menyapa alam dan belajar dari tempat yang tumbuh selaras dengannya. Desa Sugihmukti menyambut kami dengan suasana pedesaan yang tenang. Terletak di kawasan pegunungan Bandung, Jawa Barat, desa ini dikelilingi oleh perkebunan, hutan, dan benteng alam yang masih terjaga. Udara sejuk mengiringi setiap langkah, seolah mengingatkan bahwa kehidupan bisa berjalan lebih pelan, namun tetap bermakna. Di desa ini, alam bukan hanya latar belakang, melainkan bagian dari pembelajaran. Sejak tahun 2020, Desa Sugihmukti menjalin kemitraan dengan Burung Indonesia, menjadikannya desa wisata berbasis alam dan edukasi. Salah satu pengalaman yang kami rasakan adalah birdwatching, sebuah perjalanan menyusuri alam, mengamati burung-burung di habitat alaminya, dan memahami peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kami sampai tepat ketika siang ingin menggantikan pagi. Setibanya di desa, kami tak langsung disambut oleh gemerlap wisata atau keramaian. Langkah pertama justru membawa kami ke sebuah bengkel sederhana milik pengrajin pandai besi. Di sanalah perjalanan ini mulai memperlihatkan wajah lain dari Desa Sugihmukti. Wajah tentang keterampilan, ketekunan, dan warisan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di ruang yang dipenuhi aroma arang dan suara dentingan logam, kami menyaksikan besi dipanaskan hingga memerah, lalu ditempa dengan irama yang nyaris seperti bahasa. Setiap pukulan bukan sekedar membentuk alat, tetapi juga menyimpan cerita tentang kehidupan desa, tentang kebutuhan sehari-hari, dan tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pandai besi di Sugihmukti bukan hanya pembuat perkakas, mereka adalah penjaga tradisi, menciptakan alat-alat yang membantu pertanian dan aktivitas masyarakat. Dari tangan-tangan inilah lahir peralatan yang sederhana. Di tempat ini, kami kembali diingatkan pada satu hal yang sering luput dari perhatian. Alat-alat yang selama ini kita lihat di dapur, seperti pisau, parang, dan perkakas sederhana lainnya, ternyata lahir melalui serangkaian proses yang panjang dan tidak sesederhana bentuk akhirnya. Besi harus dipanaskan hingga berpijar, ditempa berulang kali, didinginkan, lalu diasah dengan ketelitian tinggi. Setiap tahap menuntut kesabaran, pengalaman, dan pemahaman akan material yang tak bisa dipelajari secara instan. Satu kesalahan kecil saja dapat mengubah hasil akhir. Di hadapan pengrajin pandai besi Desa Sugihmukti, kami menyadari bahwa benda-benda yang tampak biasa dalam keseharian sesungguhnya menyimpan kerja keras, waktu, dan pengetahuan yang panjang. Sesuatu yang kita gunakan setiap hari ternyata lahir dari proses yang begitu rumit. Dan di desa ini, proses itu masih dijaga, bukan hanya untuk menghasilkan alat, tetapi untuk merawat nilai tentang ketekunan, keberlanjutan, dan penghargaan terhadap apa yang kita gunakan. Perjalanan ini pun perlahan mengajarkan kami untuk melihat hal-hal sederhana dengan cara yang berbeda. Di titik ini, kami juga memahami bahwa Desa Sugihmukti bukan hanya tentang keindahan lanskap, tetapi tentang manusia dan nilai-nilai yang mereka jaga.
Ada satu cerita menarik dari desa ini. Sebelum pemerintah berbusa-busa menjanjikan hilirisasi, desa ini sudah secara mandiri melakukannya sejak lama. Usai dari Pandai Besi, perjalanan kami berlanjut ke pengolahan kopi. Sebuah kisah lain tentang bagaimana desa Sugihmukti memberi nilai lebih pada apa yang mereka miliki. Di sini, kopi tidak berhenti sebagai biji mentah yang dijual keluar desa. Masyarakat memilih melangkah lebih jauh, melakukan hilirisasi, mengolah hasil kebun mereka sendiri hingga menjadi kopi siap saji. Kami kembali diingatkan bahwa untuk menjadi minuman yang disukai jutaan orang di seluruh dunia, kopi harus melalui perjalanan yang panjang dan rumit sebelum akhirnya sampai ke cangkir. Dari kebun, biji kopi dipetik dengan cermat, disortir, dijemur, di roasting, digiling hingga diseduh. Setiap tahap memiliki peran penting. Satu proses terlewat, rasa pun bisa berubah. Seluruh rangkaian itu di Desa Sugihmukti dilakukan di tempat yang sama. Sebuah pilihan sadar untuk menjaga kualitas sekaligus nilai. Dari tanah tempat kopi tumbuh hingga ke tangan yang menyeduhnya, semuanya melibatkan pengetahuan, waktu, dan kesabaran. Salah satu wujud dari perjalanan ini hadir dalam sebuah merek lokal bernama Pikonon Kopi. Namanya terinspirasi dari burung Pikonotus, burung yang kerap memakan hama tanaman kopi. Sebuah simbol bahwa kopi terbaik lahir dari ekosistem yang seimbang, ketika alam dilibatkan, bukan disingkirkan. Di desa ini, secangkir kopi bukan sekedar minuman. Ia adalah hasil dari proses panjang, kerja kolektif, dan hubungan yang terjaga antara manusia dan alam. Sebuah perjalanan yang akhirnya bisa kita rasakan dalam satu tegukan. Perjalanan pun berlanjut menuju area camp. Sepanjang jalan, kami disuguhi benteng alam pegunungan yang terbuka perlahan, perkebunan yang tertata mengikuti kontur tanah, hutan yang masih rapat dan hijau, serta udara sejuk yang menemani setiap langkah. Di jalur ini, perjalanan terasa bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi pengalaman menikmati lanskap yang masih diberi ruang untuk bernapas. Ya, kita lagi naik ke atas. Lumayan melelahkan. Setibanya di camp, kami berhenti, bukan hanya untuk beristirahat, tetapi untuk benar-benar melepas penat. Di tengah alam yang tenang, tubuh dan pikiran seolah diajak menurunkan ritme. Di sini, waktu berjalan lebih pelan, memberi kesempatan untuk sekedar duduk, berbincang, dan menyerap suasana. Kang Oman, kata-kata hari ini. Dulu saya berjalan di jalan yang sesat. Sekarang kita mulai tobat. Asik. Kalau kata Kang Oman kita tobat, sekarang saatnya kita taat. Asik. Kelas. Mega mendung itu ciri khas Jawa Barat. Jadi artinya itu ada tanah, akar, daun. Jadi secara tidak langsung kita harus memilih pohon. Karena satu pohon bisa memberikan oksigen buat orang. Camp menjadi ruang peralihan antara perjalanan yang telah dilalui dan pengalaman yang akan datang. Sebuah titik jeda sebelum kami kembali melanjutkan cerita bersama alam Sugihmukti. Cerita berlanjut ketika malam mulai menutup langit. Sebelum gelap sepenuhnya, suara burung-burung nokturnal perlahan menyambut, seakan menandai pergantian hari. Suara-suara itu menambah suasana magis, mengingatkan kami bahwa kehidupan di sini tetap berdenyut meski manusia mulai beristirahat. Di depan api unggun, kami duduk bersama, tubuh hangat oleh cahaya yang menari-nari di sekeliling kami. Percakapan malam itu membawa kami lebih dekat pada inti dari desa ini. Program-program pelestarian yang dijalankan oleh masyarakat, serta peran burung Indonesia, organisasi yang selama ini bergerak aktif melindungi burung liar dan habitatnya. Perkenalkan, beliau adalah Kang Oman, sosok yang berperan penting dalam gerakan pelestarian alam di Desa Sugihmukti. Berbagi cerita tentang perjalanan desa ini. Berawal dari keresahan dan bencana banjir yang pernah menimpa, Desa Sugihmukti perlahan bangkit. Masyarakat yang dahulu menggantungkan hidup dari berburu, kini memilih beralih menjadi penjaga alam. Dari pengalaman pahit, tumbuh kesadaran untuk merawat masa depan, bahwa menjaga alam berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Sejak tahun 2020, Desa Sugihmukti menjalin kemitraan dengan burung Indonesia, bukan hanya melahirkan kesadaran akan konservasi, tapi juga membuka peluang bagi wisata edukatif seperti birdwatching, yang mengajak pengunjung untuk mengenal dan mengamati keanekaragaman burung langsung di habitat alaminya.
Tidak sekedar menjadi destinasi rekreasi, desa ini mengembangkan wisata berbasis edukasi dan konservasi, melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Dengan cara ini, pariwisata menjadi sarana pembelajaran, pelestarian alam, sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya di landscape Patuha yang teridentifikasi waktu itu sekitar 140 lebih lah spesies burung yang ada di landscape Patuha. Kang Oman juga menceritakan tentang PJL, Pasukan Jaga Luweng, yang dalam bahasa Sunda berarti pasukan penjaga hutan. Sekelompok anak muda Karang Taruna ini secara sukarela memonitoring hutan desa, menjaga alam dengan penuh dedikasi. Tadi di bahasa masih Kang Haji Oman ada yang namanya pemantauan layanan alam. Kita yang mengambil data 1 bulan mesti 2 kali ke hutan desa, ke RHL. Diskusi malam itu kemudian dilanjut oleh Kak Ivana dari Burung Indonesia. Beliau menceritakan tantangan besar dalam pelestarian burung, salah satunya burung kicau, yang kini semakin langka di alam bebas, namun justru semakin marak di dalam sangkar. Di sini, pentingnya Desa Sugih Mukti menjadi semakin jelas. Desa ini berada di antara 2 cagar alam Gunung Tilu dan cagar alam Junghun. Posisi strategis ini membuat desa menjadi jembatan ekologis, penghubung antara habitat burung dan pelestarian alam yang lebih luas. Dari diskusi itu pula, kami belajar tentang peran penting burung di ekosistem. Mereka adalah penyerbuk alami, penebar benih, pengontrol hama, bahkan bioindikator yang memberi sinyal tentang kesehatan lingkungan. Malam itu, sambil duduk di sekitar api unggun, kami tersadar bahwa keberadaan burung bukan hanya soal keindahan atau suara merdu mereka, tetapi tentang menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Diskusi itu bukan sekedar teori, ia bercerita tentang sinergi antara manusia, alam, dan pengetahuan, tentang bagaimana komunitas lokal berkolaborasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sambil tetap menumbuhkan ekonomi dan pendidikan lingkungan. Malam itu, api unggun dan suasana alam mengajarkan kami satu hal penting. Pelestarian bukanlah pekerjaan satu hari, tetapi perjalanan panjang yang dijalani bersama-sama. Hari beranjak pagi, kabut perlahan terangkat dari pepohonan, dan alam Sugih Mukti kembali terjaga. Di saat itulah kami disambut oleh segerombolan surili, primata endemik Jawa yang kini berstatus terancam punah dan dilindungi. Sekilas mereka mirip lutung, karena memang masih berkerabat dengannya. Surili dikenal sebagai primata yang pemalu dan sensitif terhadap gangguan. Namun pagi itu, mereka tampak tenang, dengan bulu berwarna perak yang khas, wajah yang imut, serta ekor panjang yang membantu keseimbangan tubuhnya. Mereka melompat dari dahan ke dahan mencari makan. Surili merupakan satwa yang mampu hidup di berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan primer dan sekunder, hutan pantai, mangrove, hingga hutan pegunungan pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Mereka bergerak menggunakan keempat anggota tubuhnya, menjelajah kanopi hutan sebagai ruang hidup utama. Sebagai pemakan buah, daun, dan biji-bijian, surili menjalani hampir seluruh aktivitasnya di atas pohon. Mereka termasuk satwa arboreal dan diurnal, aktif di siang hari dan beristirahat saat malam tiba. Aktivitas harian surili dimulai sejak pukul 6 pagi. Mereka mencari makan dengan cepat sambil berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Pada waktu-waktu tertentu, terdengar morning call, panggilan vokal yang dikeluarkan oleh jantan dewasa sebagai penanda pergerakan kelompok. Salah satu anggota PJL menjelaskan bahwa kehadiran mereka pagi itu bukan tanpa alasan. Surili-surili ini datang untuk mencari makan, menunjukkan bagaimana hutan yang terjaga masih mampu menyediakan ruang dan sumber kehidupan bagi satwa liar. Pagi itu, sekitar pukul 7, kami mulai bersiap untuk birdwatching. Setiap dari kami dibekali sebuah field guide, buku panduan yang memuat daftar spesies burung yang hidup di kawasan ini, lengkap dengan ciri morfologi, suara, dan habitatnya. Di tangan kami, pengetahuan menjadi kompas untuk membaca alam. Kami juga menerima binokular, lalu diajari cara menggunakannya dengan benar. Ternyata, mengamati burung tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada cara memegang, mengatur fokus, hingga membaca arah agar pengamatan tetap akurat tanpa mengganggu satwa. Tim kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing menyusuri rute yang berbeda. Langkah kami perlahan, pandangan tertuju ke kanopi hutan, telinga waspada menangkap suara kicauan yang terdengar asing. Di sepanjang perjalanan, alam Sugih Mukti seakan membuka diri.
ekornya kayak gunting ya. Dapat ya? Lihat ekornya kayak gunting, dia masih diam. Kami cukup beruntung, satu persatu spesies burung berhasil kami jumpai. Menurut Kang Oman, dalam kegiatan birdwatching, menemukan 10 spesies saja sudah termasuk keberuntungan. Namun pagi itu, kami berhasil mengidentifikasi lebih dari 20 spesies burung, baik melalui pengamatan visual maupun suara. Jumlah itu bukan sekedar angka, ia menjadi penanda, sebuah isyarat bahwa alam di sini perlahan membaik, bahwa hutan kembali menjadi rumah yang aman bagi penghuninya. Namun dari semua perjumpaan pagi itu, ada satu momen yang tak akan kami lupakan. Kelompok kami disuguhkan pada sebuah pemandangan yang luar biasa, elang hitam. Kita beruntung banget hari ini. Pagi-pagi dia disambut surili, terus sekarang kita disambut elang. Tadi ada yang deket banget di sini. Spesies elang bertubuh besar ini melintas tepat di hadapan kami. Panjang tubuhnya dari paruh hingga ujung ekor mencapai sekitar 70 hingga 80 cm dengan berat sekitar 1 hingga 1,6 kg. Sayap dan ekornya panjang, membuatnya tampak sangat megah saat terbang dengan rentang sayap mencapai 148 hingga 182 cm. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, kontras dengan kaki dan pangkal paruh yang berwarna kuning terang. Ia melintas begitu dekat, terlalu dekat. Dalam hitungan detik, kami semua terdiam. Tak ada yang bergerak, tak ada kamera yang terangkat, tak ada yang sempat menekan tombol rekam. Kami terpaku, membatu, seolah waktu berhenti sejenak. Satu-satunya suara yang keluar hanyalah seruan spontan yang nyaris bersamaan. Wah, tidak ada satupun yang sempat mengabadikan momen itu. Bukan karena kami lupa, melainkan karena momen itu terlalu besar untuk segera diubah menjadi gambar. Beberapa detik kemudian, elang hitam itu menghilang di balik kanopi hutan. Tapi tak lama silih berganti elang-elang mulai muncul dari balik bukit. Meski tidak sedekat perjumpaan pertama, namun ini tetap menakjubkan. Ketika matahari mulai beranjak menuju siang, kami kembali ke area camp. Langkah kami membawa pulang bukan hanya lelah, tetapi juga pengalaman dan catatan hasil pengamatan yang masih hangat dibicarakan. Di camp, diskusi kembali dibuka. Kami saling berbagi cerita tentang burung-burung yang berhasil diamati, tentang suara yang dikenali, siluet yang sempat tertangkap, hingga momen-momen tak terduga di sepanjang jalur. Pengamatan pagi tadi kini dirangkai menjadi pengetahuan bersama. Kami jadi tahu bahwa menikmati burung ternyata tidak harus menaruhnya di dalam sangkar. Ternyata ada cara lain yang lebih berkelanjutan. Suasana diskusi dibuat semakin hangat dengan sebuah kuis sederhana. Pertanyaannya seputar hasil birdwatching yang baru saja kami lakukan. Tawa pun pecah, antusiasme terasa, dan bagi yang berhasil menjawab dengan tepat tersedia hadiah kecil berupa tumbler. Siang itu, kami kembali diingatkan bahwa belajar tentang alam tak selalu harus kaku. Ia bisa berlangsung dengan santai, menyenangkan, dan penuh kebersamaan, seperti yang kami rasakan di Sugih Mukti. Usai berdiskusi dan berbagi cerita, kami melanjutkan aktivitas dengan menanam pohon. Di bawah terik matahari yang kian terasa, setiap lubang yang digali dan setiap bibit yang ditanam menjadi bagian dari komitmen kecil kami terhadap alam. Menanam pohon bukan sekedar kegiatan simbolis, ia adalah bentuk harapan tentang masa depan yang mungkin tak langsung kami lihat hasilnya, namun kelak akan dirasakan oleh banyak kehidupan. Oke, kita waktunya menanam pohon, teman-teman. Semoga bisa lestari. Amin. Untuk bumi hingga nanti. Akar yang ditanam hari itu diharapkan kelak menguatkan tanah, memberi naungan, dan menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Di Desa Sugih Mukti, aktivitas ini terasa memiliki makna lebih. Menanam pohon berarti ikut merawat lanskap yang selama ini dijaga bersama, memperpanjang cerita tentang pemulihan alam yang telah dimulai bertahun-tahun lalu. Perjalanan ini pun perlahan mendekati akhir, meninggalkan kami dengan satu kesadaran sederhana. Menjaga alam bukan hanya tentang memahami, tetapi juga tentang bertindak, meski dari langkah yang paling kecil. Setelah seluruh rangkaian kegiatan usai, kami pun beranjak pulang, menyusuri kembali rute yang sama seperti saat berangkat. Perjalanan pulang terasa berbeda, lebih pelan, lebih ringan, seolah kami membawa pulang sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah perjalanan, kami menyempatkan diri singgah di sebuah air terjun. Di sana, kami melepas penat, membiarkan gemercik air dan udara pegunungan menutup perjalanan dengan tenang. Sebelum benar-benar meninggalkan desa,
kami sempat mampir ke kebun milik warga untuk memetik stroberi. Hujan yang turun membuat momen itu tak sempat kami abadikan, namun kebahagiaan tetap terasa. Setiap dari kami pulang membawa stroberi sebagai oleh-oleh sederhana, penutup kecil dari perjalanan yang penuh makna. Kami pun pulang meninggalkan desa Sugihmukti, tempat yang dalam waktu singkat telah mengajarkan begitu banyak hal. Sebuah keseruan, canda, dan tawa yang sempat memenuhi perjalanan. Perlahan berubah menjadi ucapan pamit. Tak ada perpisahan yang benar-benar siap, apalagi dengan tempat yang memberi pengalaman sehangat ini. Entah mengapa, rasanya sulit dijelaskan, seolah sebagian dari diri kami tertinggal di sana, di antara hutan, suara burung, api unggun, dan pagi yang tenang. Kami meninggalkan Sugihmukti dengan langkah pulang, namun membawa kenangan yang akan terus berjalan bersama kami. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akhirnya, sejak pertama channel ini dibuat untuk menceritakan berbagai sisi dari alam, kini berada satu langkah ke depan. Kita bertemu langsung, bertegur sapa, dan yang paling penting, melakukan langkah kecil untuk alam ini. Saat channel ini dibuat, saya tidak pernah menyangka akan ada di posisi ini. Bukan hanya berbicara, tapi juga melakukan. Sampai jumpa di Sapa Alam berikutnya. Sapa alam untuk bumi hingga nanti.